Postingan dari Bang Pino, agendanya apa coba? Zulhas temui mantan presiden? Seperti ada yang panik. Kasus Tom Lembong bisa melebar kemana-mana. Tom Lembong bacakan senyum-senyum sendiri melihat banyak yang pada panik. Lalu postingan dari Only News, Komisi 3 DPR sikapnya sudah benar, yaitu meminta supaya kasus Tom Lembong diperjelas karena bisa menimbulkan tuduhan terutama kepada pemerintahan Prabowo sebab motif politiknya lebih kuat. Bismillah, assalamualaikum guys. Jadi pada saat rapat Komisi 3 DPR RI, bahkan semua fraksi dari Komisi 3 mempertanyakan terkait kasus Tom Lembong, yang mana penangkapannya terkesan buru-buru dan juga ada unsur dendam politik. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. Ya semuanya mengagetkan karena kita melihat, mohon maaf, ada partai politik yang ketua umumnya diganti mendadak. Itu kan juga menggunakan intervensi hukum. Maka sekarang mari kita bergerak. Hukum ini jangan menjadi hukum kolonial seperti zaman Belanda. Ini kemunduran. Hukum harus kita hadapi bersama-sama. Maka kita bergerak, rakyat bersatu. Siapapun aparatur negara yang menyalahgunakan hukum sehingga tidak berkeadilan, yang menyalahgunakan untuk kepentingan pilkada, maka kita harus hadapi bersama-sama. Jangan takut. Gerindra, silakan Pak Raul. Dari Gerindra ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saya Muhammad Rahul, Dapil Riau. Izin pimpinan, mungkin langsung saja selamat datang Pak Jaksa Agung beserta jajaran dalam rapat Komisi 3 ini. Yang pertama, Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong. Menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung. Dalam antrian proses hukum, publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pak Jaksa Agung, jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik. Pengusutan kasus tipikor Tom Lembong ini harus jelas, pelaksanaan tugas menegakkan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintahan. Indonesia memerlukan persatuan nasional yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum. Kemudian ini, yang selanjutnya ini masalah pidana, Pak. Kita sadar bahwa dalam pidana itu ada asas, bahwa bukti dalam pidana itu harus lebih terang dari cahaya. Saya pikir kita tahu semuanya. Kenapa? Karena memang bangunan hukum ini bangunan yang sangat spesifik, Pak Jaksa Agung. Tidak semua orang bisa mengakses bangunan hukum ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern, itu menjadi semacam harapan bagi masyarakat bahwa bangunan yang spesifik ini memang ingin dihadirkan untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, oleh karena itu dalam kasus yang disampaikan oleh Saudara Rahul tadi misalnya, kasus Tom Lembong. Ya, yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor. Dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas. Dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah. Itu yang informasi yang kita dengar. Nah kenapa? Lalu kemudian dipanggil, lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik. Dan itu kemudian ya dikhawatirkan mencederai ya citra ya Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi ini harapan kami mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik di sini meskipun tidak mempengaruhi ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Nah, yang kedua, saya ingin juga masuk ke sumber daya alam tadi yang import gula tadi. Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik. Ini juga dari Gerindra, penanganan guys. Penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Itu yang kami dengarkan. Itu yang kami rekam. Karena itu kita sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi 3 ini supaya betul-betul kita dapatkan. Tetapi yang jadi pertanyaan kemudian seperti halnya apa dikemukakan oleh senior kita, Bung Hinca Panjaitan.
Seringkali penegak hukum kita awalnya bagus. Pendekatannya represif sensasional, heboh, luar biasa. Tetapi kadang dalam proses penanganannya, orang-orang yang disebut aktor terlibat, kadang-kadang dipersempit, bukan diperluas. Saya tidak akan bicara kasuistik di sini, Pak. Tapi ini menjadi koreksi bersama kita. Bahwa sejatinya penegakan hukum itu harus fair dan berkeadilan. Ya. Seperti contoh tadi, kasus Tom Lembong. Tidak ada Tom Lembong angin, lagi. tidak ada hujan. Tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan. Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Hanya menarget orang-orang tertentu, menarget kasus-kasus lama. Nah itu kita tidak mau, Pak. Saya percaya Pak Jaksa Agung pasti selalu meluruskan dan memurnikan penegakan hukum. Ya jadi agak bingung itu. Tom Lembong begitu dapat simpati, tapi Jaksa Agung kita juga luar biasa hebat. Tapi di medsos kan ada tuduhan politisasi hukum, kriminalisasi hukum, kan ada itu. Ya. Nah tadi Pak Beni sebenarnya kalau boleh saya simpulkan, dia bicara objektif, tapi sekaligus membuat tantangan buat Bapak. Tidak mengkritik, tidak menyentil, malah dibalik Pak. Bapak dibebani Pak. Luar biasa Pak Beni itu. Maksud saya begini, Bapak pasti masih ingat rekam jejak Jaksa Agung Suprapto. Dan saya baca bukunya dengan baik. Saya juga baca bukunya Baharudin Lopa. Kali ini saya berhadapan dengan Bapak, saya harap Bapak tidak kalah reputasi dengan mereka. Salah satu contoh cara Jaksa Agung Suprapto ketika mau menangkap menteri. Dia telepon Soekarno, Pak saya mau tangkap menteri ini. Soekarno tidak mencampuri. Kenapa? Karena kejaksaan harus dijaga kemandiriannya. Dalam kaitan itu saya yakin Bapak ingin menjaga kemandirian ini. Dan karena itu kita yakinkan bahwa Pak Prabowo tidak ikut campur dalam kasus ini. Saya yakin. Saya yakin seyakin-yakinnya. Kalau boleh saya bicara terbuka dan jujur, Ketua Komisi 3 terbata-bata menjelaskan bagaimana Pak Prabowo itu sama sekali tidak terlibat. Cuma di medsos sudah terlanjur hal ini membuat catatan yang tidak enak. Oleh karena itu ada dua hal yang Bapak harus lakukan, Pak. Agar Pak Prabowo tidak kena, nama Bapak juga terjaga. Satu, Bapak kan menahan orang. Yang ditahan bukan orang sembarangan. Lembong. Kalau menahan itu kan harus ada dua alat bukti. Buka Pak alat buktinya Pak. Bapak jangan terlalu irit bicara begini sementara medsos bicara luar biasa banyak. Kedua, kan Bapak lebih tahu dari saya Pak. Kalau yang namanya perkara korupsi, tindak pidana korupsi, pasal korupsi itu kan ada unsur-unsurnya. Jadi Bapak tidak hanya perlu menjelaskan dua alat bukti ke masyarakat, jelaskan unsur-unsurnya bahwa memang betul-betul itu terbukti. Tapi kalau karena beberapa kekeliruan, lalu dua alat bukti itu tidak memadai dan lemah, unsur-unsur nggak terbukti, SP3 juga bisa mengatasi masalah. Karena undang-undang membolehkan itu, Pak. Tapi sekali lagi, kalau Bapak bisa membuka itu secara transparan, bahwa Jaksa Agung beserta aparatnya tidak sembarangan menetapkan tersangka, buktikan ada dua alat bukti, buktikan unsur-unsurnya ada. Tapi satu lagi, Bapak tidak boleh tebang pilih. Jangan nyasar Tom Lembong saja. Harus berlaku adil pada semua pelaku. Kira-kira begitu ya Pak ya.
Maaf, ini kalau saya memberanikan diri supaya clear, karena Bapak orang baik, Tom Lembong juga orang baik. Maka harus ada transparansi di antara masyarakat agar masyarakat nggak bingung. Oke guys, jadi ini sepertinya dari Partai Gerindra ini lagi menunjukkan taringnya soal kasus Tom Lembong. Anggota Komisi 3 DPR Muhammad Rahul mewakili fraksi Gerindra mengatakan Kejagung dalam memproses kasus Tom Lembong tidak profesional. Rahul yang menilai penetapan tersangka Tom Lembong bakal dianggap sebagai alat politik karena dilakukan secara terburu-buru. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman juga meminta Kejagung untuk menjelaskan kasus Tom Lembong. Jika pengusutan kasus itu tidak diperjelas, maka bisa menimbulkan tuduhan kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, konstruksi hukum kasus Tom Lembong masih cukup sumir. Dia menuturkan banyak yang mempertanyakan bahwa kasus tersebut bisa dikategorikan mengkriminalkan kebijakan. Sementara itu, di saat waktu yang hampir sama dengan rapat DPR Komisi 3, ini ternyata Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke rumah Pak Jokowi Solo. Namun, kunjungan Zulkifli Hasan itu dinilai janggal oleh sejumlah pihak. Salah satunya adalah Dr. Tifa yang muncul desas-desus adanya minta perlindungan soal kasus impor gula. Sementara itu, elit Partai PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan kunjungan Zulkifli Hasan ke kediaman Pak Jokowi hanya untuk menyampaikan undangan pernikahan putrinya dan membantah untuk meminta perlindungan kepada Pak Jokowi terkait kasus korupsi impor gula, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.